Agresi militer Belanda 1. Operation Produk atau dalam bahasa Indonesia Operasi Produk atau yang dikenal di Indonesia dengan nama Agresi Militer Belanda 1 adalah operasi militer Belanda di Jawa dan Sumatera terhadap Republik Indonesia. Operasi Produk merupakan istilah yang dibuat oleh Letnan Gubernur Johannes van Mook yang menegaskan bahwa hasil perundingan Linggarjati tidak berlaku lagi. Operasi militer ini merupakan bagian dari aksi polisional yang diberlakukan Belanda dalam rangka mempertahankan penafsiran Belanda atas perundingan Linggarjati. Dari sudut Indonesia, operasi ini dianggap merupakan pelanggaran dari hasil perundingan Linggarjati. Latar belakang Agresi Militer Belanda 1. Agresi militer Belanda 1 diawali oleh perselisihan Indonesia dan Belanda akibat perbedaan penafsiran terhadap ketentuan hasil perundingan Linggarjati yang telah disepakati bersama pada tanggal 25 Maret 1947. Pihak Belanda cenderung menetapkan Indonesia sebagai negara persemakmuran dengan Belanda sebagai negara induk. Sebaliknya, pihak Indonesia tetap teguh mempertahankan kedaulatannya lepas dari Belanda. Pada tanggal 15 Juli 1947, Van Mook mengeluarkan ultimatum supaya RI menarik mundur pasukan sejauh 10 km dari garis demarkasi. Tentu pimpinan RI menolak permintaan Belanda ini. Belanda menamakan agresi militer ini sebagai aksi polisional dan menyatakan tindakan ini sebagai urusan dalam negeri. Letnan Gubernur Jenderal Belanda Van Mook menyampaikan pidato radio di mana ia menyatakan bahwa Belanda tidak terkait lagi dalam perundingan Linggarjati. Tujuan dari agresi militer Belanda 1. Tujuan utama agresi militer Belanda adalah merebut daerah-daerah perkebunan yang kaya dan daerah yang memiliki sumber daya alam, terutama minyak. Tujuan lain adalah dalam bidang 1 politik, yaitu mengepung ibu kota Republik Indonesia dan menghapus kedaulatan Republik Indonesia. 2. Ekonomi, yaitu merebut pusat penghasil makanan dan bahan ekspor. 3. Militer, yaitu menghancurkan Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Proses agresi. Pada tanggal 20 Juli 1947, Gubernur Jenderal Van Mook mengumumkan pada konferensi pers tentang akan dimulainya aksi polisional Belanda. Pada tanggal 21 Juli 1947, serangan dimulai oleh tentara Belanda pada daerah yang dikuasai Republik Indonesia di Sumatera, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Fokus serangan adalah untuk menguasai daerah-daerah yang menjadi sumber penghasilan seperti perkebunan tembakau, perkebunan tebu, dan pabrik-pabrik gula. Belanda mengarahkan 2 pasukan khusus, yaitu pasukan KST di bawah Sterling dan pasukan Para 1 di bawah Kapten C.C. Celar. Pada tanggal 29 Juli 1947, pesawat Dakota Republik Indonesia dengan simbol parang merah di badan yang membawa obat-obatan dari Singapura, sumbangan dari Parang Merah Malaya, ditembak jatuh oleh Belanda dan mengakibatkan tewasnya Komandor Muda Udara Mas Agustinus Adi Sucipto, Komandor Muda Udara Dr. Abdurrahman Saleh, dan Perwira Muda Udara I Adi Sumarmo Wiryokusumo. Campur tangan PBB. Republik Indonesia secara resmi mengadukan agresi militer Belanda ke PBB karena agresi militer tersebut dinilai telah melanggar suatu perjanjian internasional, yaitu persetujuan Linggarjati. Belanda ternyata tidak memperhitungkan reaksi keras dari dunia internasional, termasuk Inggris yang tidak lagi menyetujui penyelesaian secara militer. Pada tanggal 31 Juli 1957, atas permintaan India dan Australia, masalah agresi militer yang dilancarkan Belanda dimasukkan ke dalam agenda Dewan Keamanan PBB yang kemudian mengeluarkan resolusi nomor 27 tanggal 1 Agustus 1947 yang isinya menurunkan agar konflik bersenjata dihentikan. Pada tanggal 15 Agustus 1947, atas tekanan Dewan Keamanan PBB, pemerintah Belanda akhirnya menyatakan akan menerima resolusi Dewan Keamanan untuk menghentikan pertempuran. Pada tanggal 17 Agustus 1997, pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah Belanda menerima resolusi Dewan Keamanan untuk melakukan gencatan senjata.
Pada tanggal 25 Agustus 1947, Dewan Keamanan membentuk suatu komite yang akan menjadi penengah konflik antara Indonesia dan Belanda. Komite ini awalnya sebagai Komite of Good Office for Indonesia atau Komite Sesuai untuk Indonesia, dan lebih dikenal dengan Komisi Tiga Negara atau KTN. Jadi bisa dikatakan jika agresi militer Belanda I berhasil diselesaikan Indonesia dengan jalan melalui peradilan dari Dewan Keamanan PBB. Belanda kembali mengingkari janji dalam perjanjian yang disepakati berikutnya dengan mengencarkan operasi militer yang lebih besar pada tanggal 19 Desember 1998 atau yang lebih dikenal dengan agresi militer Belanda kedua. Dampak dari agresi militer Belanda I. Dampak positif yang pertama, aksi Belanda dengan kedak operasional ternyata tidak bisa mengelabui pihak luar atau internasional. Yang kedua, Republik Indonesia berhasil memperoleh simpati dari masyarakat luar negeri atau internasional. 3. Beberapa negara Arab mengakui kemerdekaan RI secara de jure. 4. Negara Arab pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia adalah Mesir. Negatif antara lain yang pertama, 1. Sekitar 500.000 kekuatan militer Indonesia, lebih dari 150 pasukan tewas dalam produk ini. 2. Korban tidak hanya dari militer, banyak warga sipil menjadi korban dalam pertempuran ini. 3. Wilayah RI semakin sempit, beberapa daerah berhasil dikuasai Belanda. 4. Stabilitas pemerintah dan politik terganggu akibat dari agresi militer Belanda I. Beberapa tokoh yang ikut serta dalam agresi militer Belanda I dari pihak Belanda.